Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar sahabat? Berjumpa lagi dengan Abdullah Amrin. Mari kita panjat puji syukur pada Allah SWT telah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan hingga pada hari keempat ini di bulan suci Ramadan kita masih bisa melaksanakan ibadah shaum dan ibadah lainnya. Salam dan salawat kita sampaikan pada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita, contoh kita dalam kegiatan muamalah sehari-hari, terutama khususnya di bidang ekonomi syariah. Sahabat, kali ini kita akan bahas masalah prinsip keadilan. Ya, prinsip keadilan bagaimana diterapkannya dalam asuransi syariah. Pada asuransi syariah, prinsip keadilan adalah bagaimana menjaga hubungan, pola hubungan antara nasabah dengan nasabah atau antara peserta dengan peserta, antara peserta dengan pengelola atau operator atau perusahaan asuransi, ya, atau yang kedua antara perusahaan asuransi dengan mitra usahanya, sahabat. Dan tidak boleh antara peserta dengan peserta atau antara peserta dengan perusahaan saling menjolimi, ya. Di halnya apa, sahabat? Ya, sampai perusahaan mempersulit peserta dalam hal pengurusan klaim misalkan, ya, atau peserta sampai mempersulit perusahaan untuk meminta data, menyembunyikan data tersebutnya, maka harus tidak saling menjolimi satu sama lain. Nah, prinsip keadilan itu biasa terjadi ketika kita menentukan suatu nisbah dari bagi hasil atau mudharabah, ya, sahabat. Kalau secara syar'i, apabila kita nisbah mudharabah itu kita tentukan, misalkan saya pengelola mendapatkan 90%, nasabah mendapatkan 10%, ya. Kalau secara syar'inya itu boleh, ya. Tetapi secara prinsip keadilan itu berarti tidak adil, ya. Saya pengelola 10% sedangkan nasabah hanya 10%. Ya, itu tidak adil, sahabat, ya. Kalau syar'i tadi katakan itu benar, syar'i boleh, tapi secara keadilan itu menzalimi pihak nasabah, sahabat. Ya. Kedua, prinsip keadilan bisa terjadi karena ketika melakukan kegiatan investasi, sahabat. Misalkan dari hasil analisa, dari hasil studi, dari hasil penelitian dan hasil perhitungan, bahwa suatu proyek investasi ini akan untung. Ya, dipastikan untung proyek ini, ya, berdasarkan analisa, perhitungan dan berdasarkan studi. Nah, karena diperkirakan proyek ini akan untung, maka pihak perusahaan manajemen menggunakan dana milik mereka, ya, dana modal mereka atau dana milik perusahaan diinvestasikan dalam kegiatan tersebut karena dipastikan itu akan untung, dan keuntungan nanti 100% jadi milik perusahaan, ya, karena yang mengelola perusahaan, uang perusahaan, dan itu modal perusahaan, milik perusahaan. Tapi sahabat, ketika suatu proyek, suatu kegiatan diperkirakan untung dan diperkirakan juga tidak untung, atau keuntungan belum pasti, ya, atau keuntungan kecil, maka si manajemen menggunakan dana peserta, ya, dana tabung peserta, ya, dana tabung peserta digunakan untuk kegiatan investasi proyek tersebut, ya, dengan hasil tidak terbesar atau dengan hasil antara untung atau tidak untung, ya, atau untungnya tidak terlalu besar atau
adalah untungnya, maka digunakanlah uang dari nasabah peserta, karena keuntungan tersebut akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan. Nah, itu terjadi tidak adil nih sahabat, ya sahabatan. Itu bisa terjadi ketidakadilan seperti itu ketika analisanya oke, pasti untung besar menggunakan uang perusahaan atau dana modal. Tapi ketika hasil proyek keuntungannya tidak terlalu besar atau dikarenakan tidak untung atau tidak untung, maka digunakan uang nasabah. Maka situ terjadi ketidakadilan, sahabat. Ya. Kedua, seperti di asuransi jiwa. Ketidakadilan terjadi ketika kita dengar adanya istilah dana hangus. Apa dana hangus? Itu dana yang tidak bisa dikembalikan perusahaan kepada si nasabah. Jika seorang nasabah atau peserta pemegang polis mensetorkan dana awalnya atau prem awalnya, kemudian ketika si nasabah tidak jadi melanjutkan asuransinya, maka dana itu akan hilang atau seperti hangus, karena dana tersebut selalu digunakan untuk kegiatan fee agent, untuk arbitrasi, sehingga si peserta tidak bisa mengambil kembali uangnya, katakan hangus. Nah, terjadilah ketidakadilan di situ. Maka prinsip asuransi syariah tidak boleh melakukan itu, ya, tidak boleh melakukan hal seperti itu. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8, artinya sebagai segini sahabat, yaitu Allah SWT firman dalam surat Al-Maidah ayat 8, hai orang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali kebencian kamu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada al-taqwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, surat Al-Maidah ayat 8, Allah sangat menekankan agar kita melakukan bersikap adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa, dan Allah sangat menyukai orang yang bertakwa pada Allah. Surat Maidah ayat 8. Dan jangan sampai karena ketidaksukaan kita terhadap seseorang, ketidaksukaan kita terhadap satu kaum, ketidaksukaan kita terhadap satu kelompok mengakibatkan berlaku tidak adil terhadap mereka. Maka kata Allah, ya, bersikaplah adil, karena bersikap adil lebih dekat kepada takwa, dan orang bertakwa sangat disayangi Allah, dan Allah mengetahui segala perbuatan kita, sahabat. Maka insyaallah mari kita terapkan prinsip keadilan di asuransi syariah untuk menjadi berkah, ya. Maka yakin suatu keadilan bisa diterapkan dan asuransi syariah, maka akan langsung menjadi berkah. Maju bersama, nasabah dan bahagia, pengelola pun bahagia, kita ta'awun bersama-sama untuk menunjukkan suatu tujuan bersama, ya. Baik sahabat, demikian video singkat yang bisa saya sampaikan dalam prinsip kedua dan bersyariah, yaitu keadilan. Al-haqqu min rabbikum, segala sesuatunya benar itu semata-mata dari Allah SWT. Jika ada suatu hal yang salah, itu karena pada kelemahan daripada saya sendiri. Untuk diskusi lebih lanjut, sahabat dapat hubungi saya ke 0815 10 346 990 atau ke email amaras.amri@gmail.com. Mari sahabat, kita tutup pertemuan kita, dan sebelumnya kita berdoa Allah, mudah-mudahan di hari keempat ini ibadah puasa kita sebelumnya diterima Allah SWT, dan kita dapat melaksanakan ibadah puasa secara penuh. Mari kita isi kegiatan dan segala ibadah kebaikan tiba seperti ini. Baik, kita tutup dalam majelis Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sahabat.